Halo, assalamualaikum semuanya, bunda-bunda, teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sesuai dengan judul nih bun, aku mau bikin martabak telur tapi versi rumahan ya. Dan ini aku pakainya daging ayam. Nah, pertama ini aku udah nyiapin wajan ya. Terus aku tambahi Aku buat numisnya itu pakai mentega atau margarin. Terus karena di sini ayamnya udah aku cincang, jadi aku langsung aja ya bun ya. Ini aku pakainya ayam filet ya bun ya. Untuk jumlahnya itu opsional karena di sini aku cuman bikinnya sedikit, jadi aku cuman butuh seperempat daging ayam cincang, dan ini aku pakai bagian paha ya bun ya. Kalau misal bunda-bunda mau pakai bagian dada juga nggak apa-apa ya, semuanya itu bisa aja diolah gitu. Kalau mau pakai daging sapi juga lebih bisa ya. Nah, ini pertama aku udah siapin bawang bombay ya bun ya. Untuk bawang bombay di sini aku pakainya satu karena biar lebih wangi ya, karena kan aku udah nggak pakai bawang putih sama bawang merah ya bun ya. Jadi ini bawang bombaynya aku pakai satu butir. Untuk bawang bombaynya ditumis dulu sampai wangi ya bun ya. Terus di sini juga aku udah nyiapin daun jeruk seperti kunyit bubuk, terus saus tiram. Itu opsional ya bun ya, karena kan ini biar rasanya itu nggak amis aja gitu, jadi aku tambahin bumbu-bumbu yang ada di rumah gitu, manfaatin yang ada di rumah gitu, mesti yang di dapur gitu. Kayak saus tiram kan jarang aku pakai ya bun ya, makanya ini aku olah aja buat bumbuin ayamnya gitu. Dan rasanya tetap sama ya bun ya, nggak, maksudnya bukan sama sih, rasanya tetap enak gitu, ada cita rasa sendiri gitu. Pokoknya jangan di skip ya punya videonya. Karena di sini aku bikinnya itu memang martabaknya itu sedikit ya bun ya, untuk cemilan di rumah gitu kan, yang makan juga cuman 3 orang, anakku yang satu nggak makan gitu ya, dia kurang suka martabak. Dia tuh hobinya makan ayam. Ayamnya tuh juga ayam Kentucky gitu, terus kendor Kentucky dorong gitu ya bun ya. Sama sayur cuman brokoli aja gitu, jadi ini aku bikinnya sedikit. Dan untuk takarannya itu disesuaikan ya bun ya, cuman untuk komposisinya bunda-bunda bisa sama kayak aku. Nah, ini udah matang ya bun ya. Untuk isian ayamnya ini aku cuman pakai 200 atau 250 gram daging cincang bagian paha ya bun ya. Nah, ini aku lanjut bikin adonan martabaknya ya bun ya, kulitnya. Nah, ini pertama aku udah nyiapin tepung terigu biasa ya bun ya, mau protein sedang boleh, protein tinggi boleh. Ini aku pakai sekitar 200 gram. Terus ditambahkan dengan minyak sayur ya bun ya. Untuk minyak sayur itu aku di sini pakai cuman 1 sendok makan ya. Terus juga di sini aku juga tambahin air ya bun ya. Untuk airnya sedikit demi sedikit ya bun ya. Juga ini aku cuma seasoningnya cuman garam ya bun ya. Ditambahin garam setengah sendok teh di sini, karena aku memang bikinnya kan sedikit ya. Ini bakalan jadi tiga lembar gitu bun, 3 lembar martabak gitu. Nah, ini aku ulenin dulu ya bun ya sampai bener-bener semuanya tercampur rata. Nggak perlu sampai kalis ya bun ya, asal rata aja dan udah nggak lengket di tangan gitu. Nah, ini kemudian aku mau bagi
menjadi 3 bagian ya bun ya, karena ini aku bikinnya nggak terlalu besar, karena aku kan juga pakainya gorengnya nanti pakai teflon ya bun ya, bukan kayak di abang-abang itu kan dia pakai yang datar lebar gitu ya. Ini aku pakai ukuran kecil aja gitu ya bun ya. Nah ini dibulet-bulet dulu sampai semuanya rata ya bun ya. Nah ini bulatannya udah jadi ya bun ya, lalu aku siapin mangkok yang agak lebar gitu ya bun ya, maksudnya disesuaikan aja ini, jadi jangan terlalu lengket gitu ya, antara jarak satu adonan ke adonan lain itu jangan sampai nempel gitu. Nah ini aku tambahin minyak, jadi adonannya itu direndam pakai minyak ya bun, dan bener-bener sampai terendam ya bun ya minyaknya, dan nanti didiamkan sampai beberapa jam. Kalau di sini aku diamin sampai 2 jam. Misal bunda-bunda mau didiamkan lebih lama lagi juga nggak apa-apa ya, lebih bagus juga. Lalu di sini aku udah nyiapin wortel sama timun ya bun ya. Nah wortel sama timun ini aku mau bikin acar nih bun. Jadi menurut aku kalau makan martabak itu cocok banget pakai acar ya. Walaupun nggak ada kayak cuko yang warna coklat itu nggak ada ya bun ya. Cuman aku di sini cuma pakai acar aja. Dan di situ udah aku siapin cabai juga ya bun ya. Untuk cabainya opsional. Di situ aku tadi pakai cabainya itu yang besar-besar ya bun ya. Karena cabai lagi mahal ya bun ya. Harga cabai lagi naik. Nah ini aku potong-potong dulu ya bun ya untuk timun sama wortelnya. Untuk cabai rawit yang besar tadi yang aku tunjukin itu ya bun ya, itu tuh harganya murah, 5.000 itu dapat banyak. Tapi kalau yang cabai rawit ijo itu yang kecil-kecil itu bun, yang buat gorengan itu tuh mahal banget bun, 5.000 tuh ya ampun sedikit banget. Jadi nggak apa-apa pakai yang besar tadi itu cabai hijau itu ya, cuman dia memang agak kurang pedes aja sih. Nah ini acarnya udah selesai ya bun ya. Untuk bahan acarnya seasoningnya itu cuman garam sedikit ya bun ya, gula. Jadi perbandingannya itu 1:4 ya. Misal gulanya itu 4 sendok berarti garamnya itu 1 sendok, dan dikasih cuka 1 sendok teh gitu ya, atau 1,5 sendok teh, tergantung jumlah acarnya yang mau dibikin ya bun ya, kayak timun, wortel sama cabai. Ini udah 2 jam kemudian ya bun ya. Nah ini udah siap dipipihin. Jadi fungsinya minyak adonan direndam di air itu, dia itu lebih gampang dipipihin bun. Cuman aku nggak bisa kayak yang di abang-abang sampai diputer-puter gitu ya bun ya. Ini pokoknya bikin ala rumahan aja bun. Jadi lebih hemat, lebih ngirit gitu ya. Rasa juga nggak, pasti rasa lebih enak ya. Kita kan pasti bikinnya pakai rasa gitu, pakai
hati gitu kan ya Bun ya, untuk dimakan keluarga gitu. Jadi lebih puas aja sih kalau bikin sendiri. Dan ini mohon maaf ya Bun ya, tatakannya aku pakai loyang karena kan kalau pakai telan, telananya kurang gede ya, kurang lebar gitu. Jadi nggak leluasa buat mipih-mipihinnya. Jadi aku pakai loyang ya, dan ini tanganku udah bersih ya Bun ya. Jangan khawatir, pokoknya setiap aku masak dan menggunakan pakai tangan gitu ya, tanpa sarung tangan, tapi pasti tanganku itu udah bersih. Nah, di sini itu memang harus hati-hati ya Bun ya, buat mipih-mipihinnya, buat nanti dipindah ke tempat teflonnya gitu ya. Memang harus hati, walaupun hasilnya nggak sempurna kayak yang di abang-abang ya Bun ya, tapi nanti juga akan dia akan ngotak sendiri pas dilipat juga bisa gitu. Karena kan ada telur ya Bun ya, jadi ngebantu banget telurnya itu. Nah, di sini lanjut bikin isiannya ya Bun ya. Aku udah nyiapin daun bawang sama telur aja sih. Telurnya satu butir ya Bun ya. Karena ini kan jadinya kecil. Jadi cukup satu butir aja. Kalau kebanyakan telur takutnya nanti nggak bisa dilipat gitu. Ini aku siapin daun bawang dulu yang udah dipotong-potong pastinya ya Bun ya. Terus ayam secukupnya. Terus dikasih telur, dikocok gitu ya Bun ya. Jadi aku saranin jangan nyalain api dulu ya Bun ya. Kita olah dulu aja yang isiannya itu biar nanti jadinya nggak keburu-buru gitu. Nah, hasilnya seperti ini ya Bun ya. Walaupun tadi pas di awal itu pas ngasih isian itu berantakan ya Bun ya. Cuman karena udah dikasih telur dan dia udah ngeset, dia tuh akan ngebentuk sendiri ya Bun ya. Pokoknya jangan panik kalau bikin martabak sendiri di rumah ya Bun ya. Namanya juga kita pengen berkreasi ya Bun ya. Terus lebih hemat, lebih irit, rasa juga pasti lebih terjamin gitu ya Bun ya. Kebersihan juga pasti lebih terjamin gitu. Pokoknya jangan di skip videonya ya. Nah, bisa didengar sendiri ya Bun ya, itu tuh garing gitu, crispy gitu, karena di uleninya itu benar-benar harus tercampur rata, dan direndamnya itu benar-benar kerendam ya airnya ya Bun ya. Nah, aku saranin sih kalau pas lagi masak ini jangan pakai api yang terlalu besar ya Bun ya. Jangan kayak yang di abang-abang itu. Mungkin kalau di abang-abang itu kan pasti udah pro banget, udah jago ya. Kalau kita uh, yang bikinnya di rumah gitu, pakainya api yang sedang aja ya Bun. Cenderung kecil gitu, tapi jangan terlalu kecil juga.
Nah, ini udah selesai ya Bun ya buat bikin dan goreng martabaknya. Walaupun butuh proses yang lama, terus mungkin bentuk nggak sempurna ya Bun ya, tapi nggak apa-apa karena ini kan kita bikin sendiri ya, dan pasti lebih puas gitu makannya. Dan pasti juga lebih ngirit ya Bun ya, itu pasti jelas banget tuh. Nah, ini aku mau potong bagi 4 ya Bun ya. Tinggal dimakan pakai eh, apa tadi itu acarnya ya Bun ya, yang tadi udah dibikin gitu. Kalau menurut aku ya, makan martabak itu mau dibikin sendiri atau mau beli gitu tuh enaknya pakai acar ya. Cuman kalau beli kan kadang acarnya dikit ya Bun ya. Kalau bikin sendiri tuh lebih puas. Pasti kalau bikin sendiri itu lebih puas karena apa? Ya karena makannya lebih banyak. Makanya jangan males-males buat bikin sendiri ya Bun ya. Kalau misal kita bisa bikin sendiri kenapa enggak gitu. Memang tinggal niat kita aja nih Bun, males apa enggaknya gitu. Nah, ini udah mateng ya Bun ya, udah siap dimakan, udah siap disajikan buat keluarga ya. Nah, ini jangan lupa dikasih acarnya juga. Untuk acarnya di sini aku pakai yang banyak ya Bun ya, karena mungkin karena ini namanya juga gorengan ya Bun ya. Kalau gorengan kan pasti berminyak gitu. Jadi kalau sama acar itu kayak seimbang gitu, ada rasa seger-segernya gitu. Itu menurut aku ya Bun ya, kan selera-selera gitu. Nah, ini bagian nyicip-nyicipin itu bagian paling enak ya Bun ya. Ini pokoknya enak banget ya Bun ya. Semoga Bunda-bunda terinspirasi sama resep-resep yang aku share di YouTube ya. Dan nontonnya jangan di-skip. Untuk itu aku undur diri ya Bun ya. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa dicoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.